وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa saya sebut namanya satu persatu, jelas mengambil waktu ya. Nanti kalau nyebut waktu namanya udah berapa jam, juga amanat jabatannya tanpa mengurangi kehormatan kami pada ikhwan. Alhamdulillah, sampailah saya bersama rombongan di tempat yang merupakan asal usul dari jamaah muslimin di Kalimantan Barat. Kalau saya tanya, Amrin, nah, asal usul jamaah muslimin di mana? Ayan, kan? Bukan Pontianak, bukan. Nah, ini makanya perjalanan saya ini perjalanan tarikhiyah, perjalanan mengenang sejarah, perjalanan jamaah. Mungkin para hewan banyak yang belum tahu mungkin ya, bahwasanya gara-gara imam ingin mencari, gara-garanya itu ya, atau karena imam ingin mencari seorang ikhwan yang bernama Ustadz Basumi yang katanya di Kalimantan Barat, maka berkembanglah jamaah muslim di Kalimantan Barat ini. Karena beliau ya alhamdulillah yang pertama menemukan syariat jamaah ini di Lampung. Tahu nggak coba nih cucunya Ismail ya, tahu nggak sejarah begitu? Tahu belum? Belum tahu. Nah, makanya talim ya, rajin tahu. Nah, kalau nggak talim begini nggak tahu nih sejarah begini. Ini mahal dan langka. Ya. Dikirimlah beberapa asatidz ke sini dengan naik perahu jung atau perahu jung, perahu yang dari kayu kan, milik Pak Jainal. Itu kan salah satunya. Allah cara merencanakan itu semacam itu. Nah, kemudian Pak Jainal ya kagum melihat para asatidz yang dikirim imam ini, tanya-tanya. Akhirnya dengan izin Allah beliau taslim atau beliau PA. Jadi begitu. Ini kalau diperpanjang bisa panjang nih sampai nanti jam 8 nggak selesai. Saya cut aja lah. Nah, nggak jadi kesukaman. Kalau menurut saya sering informal ya, jadi ngekatnya nanti bingung. Nah, kalau biasanya gitu. Kecuali kalau siaran resmi ya itu. Nah, karena saya memang lebih menyebarkan dialogis daripada monolog, saya bicara sendiri. Harus melibatkan audiens. Nah, kemudian melompat saja. Saya kemudian yang mana di imam ketika termasuk pertama di sini untuk bersilaturahim dengan beliau. Akhirnya betul saya kemarin dengan Ustadz Hasbi. Naik apa kira-kira? Amrin, naik motor dari Pontianak atau dari Singkawang nggak tahu. Nah, kalau kan motornya ya motor itu, beliau kan gemuk. Nah, ya yang diboncengkan kecil, masih. Nah, kalau hujan saya yang senang, hujan aja. Karena saya kan berlindung beliau. Itu. Nah ini, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, saya dengan Pak Munawir kemarin. Kali itu sudah naik mobil. Hanya pindah kayaknya ada 5 kali dari Pontianak. Pindah dari mobil ke mobil. Itu kan nggak ada yang langsung ya. Berapa kali? Nah, sampai kaki saya hilang. Memang akhirnya diganti Pak Munawir.
Nah di sini alhamdulillah nih putra-putra Sabiqun al-Awwalun. Nah beliau putra Pak Munawir ya. Nggak pernah dengar kan cerita gini Pak Windu? Nah belum pernah. Nah, sekarang bacinya masih Pak. Warnanya coklat. Kok pas tak pakai itu? Itu pun bertiga saat itu. Pak Munawir, Ustaz Dasbi, saya naik apa namanya mobil yang berpindah-pindah. Saat itu Pak Munawir belum punya mobil Pak, masih miskin. Namanya kaya kan. Nah itu kan seterusnya. Alhamdulillah perjalanan jamaah ini memang ya Allah. Ada juga nih putra Sabiqun al-Awwalun Pak Haji Khalil nih, Pak Samsul nih, Pak Khotib. Nah ya, ini Pak beliau nih termasuk tangan kanan imam. Nah, tahu kan? Belum tahu itu. Alhamdulillah dipertemukan di sini. Karena sama-sama latar belakang angkatan laut. Pak Khotib angkatan laut, imam angkatan laut. Nah, jadi sama-sama dan ketika imam jadi imam, beliau lah yang ya diajak ikut berjuang lah, penderitaan ya, belum ada kesenangan, belum ada, yang ada hanya derai air mata, belum ada tawa. Kalau sekarang kan banyak tawa ya daripada derai air mata. Alhamdulillah. Nah ini yang akan saya sampaikan, puasa dalam perspektif perjuangan ya. Karyawan semuanya, ini kita sudah mulai nih taklim nih ya, tadi pembukaan ya ini. Ibadah itu mengandung dua unsur utama. Hanya orang biasanya lupa. Satu unsur taswiri, ini satu nih, unsur taswiri. Nah, kemudian yang kedua unsur hissi. Taswiri itu simbol, yang hissi itu esensi. Semua ibadah mengandung unsur tadi. Yang satu simbolik, yang kedua esensi. Hanya kebanyakan orang itu hanya sampai pada unsur pertama, unsur simbolik saja. Bukannya itu tidak penting, tetapi seharusnya dilanjutkan pada unsur esensi. Seperti sholat, wudu aja lah. Memang taswirinya adalah membasuh anggota badan, tetapi esensinya mengajarkan pada kita supaya menjaga kebersihan. Lah ini orang wudu tiap hari, tapi rumahnya kotor, halamannya kotor. Halaman rumah kotor itu ibu-ibu ini berada ciri rumah orang Yahudi. Jadi kalau rumah ibu-ibu halamannya kotor, Yahudi. Dulu di Madinah itu cirinya, kalau halaman rumah bersih itu rumah orang Islam. Tapi kalau halaman rumah kotor itu orang Yahudi. Ini bisa nyanyi dari perda. Jadi bagaimana supaya ini menjaga kebersihan? Tapi esensi wudhu hilang, hanya yang tadi simboliknya dengan membasuh sebagian anggota badan. Jadi sholat esensinya apa? Disiplin. Ini orang sholat terus tapi masuk kantor terlambat terus. Begitu nggak kira-kira? Ayo bilang nggak gitu. Lantas di mana sholatnya? Kan sholat kan jelas. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Esensinya hilang. Untuk mendisiplinkan orang memang tidak mudah. Sampai orang mengulangi tiap hari minimal paling pasti ya 5 kali. Memang tidak mudah, tapi juga enggak disiplin. Ini yang kebangetan siapa nih? Muazzinnya apa orangnya kan begitu. Nah, kalau pemerintah kan untuk mendisiplinkan paling batas 2 kali. Apel pagi, kadang-kadang apel sore enggak. Apel mau pulang ada enggak? Kadang ada itu. Atau cuma tiap Senin sekali.
Ya bagaimana? Allah saja untuk mendisiplinkan kita minimal jam apel 5 kali. Sholat jamaah bisa nggak dinamakan apel? Nah, bisa juga Pak. Karena apa? Kan ada yang komandonya, imam kan? Kemudian ada pesertanya kan itu. Barisnya lebih hebat. Kalau apel kan mesti baris. Nggak mungkin apel istirahat, cuma nggak mungkin. Apel mesti baris. Nah, sholat ini sebetulnya ajaran ini agar kita ini apa? Disiplin. Esensinya hilang para imam. Haji apalagi, masya Allah, dahsyat sekali. Ini haji esensinya bagaimana muslimin ini bersatu tanpa batas politis, batas-batas negara, batas-batas suku dan seterusnya, satu. Tapi esensi haji hilang. Berangkat haji, bertanya, Pak, apa yang dialami? Saya di sana melihat. Nah kan situ, saya berhasil mencium hajar aswad. Saya ketemu orang yang hitam-hitam. Nah, jadi itu esensinya hilang. Nah, yang mengajak orang besar. Zakat lagi nih, Pak Samsul. Esensi zakat itu mendidik orang atau menganjurkan orang, bahkan mewajibkan orang kaya, harus kaya. Tapi realitanya Amri udah kaya belum? Nah, nggak berani jawab dia. Kenapa? Itu juga hilang nih esensi. Soalnya apa? Kalau orang zakat mesti lebih. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Af di sini artikan lebih. Artinya kita dalam bekerja penghasilan harus lebih dari rata-rata. Kalau cuma pas-pasan, tidak wajib zakat. Orang zakat kan kalau harganya apa? Lebih. Loh. Jadi zakat itu sebetulnya secara esensi menganjurkan umat Islam apa? Kaya. Dari sekarang buktikan Pak Rianto, banyak mana yang kaya miskin? Banyak miskin. Berarti belum menghayati zakat. Maka saya pokoknya mustahik itu harus lebih sedikit daripada musafir. Nah sekarang kebanyakan apa? Mustahik. Sehingga yang didapat sedikit-sedikit. Coba kalau mustahiknya, musafirnya itu banyak, mustahiknya cuma 5 gitu. Mungkin tiap satu dapat 1 miliar. Kan terasa. Ngerti terasa bahasa Jawanya itu kumonjo. Terasa gitu. Nah ini yang muzakinya 10, mustahiknya 1000. Lah dapat berapa? Nah itu para cuma. Jadi esensi kehidupan beragama ini hilang dan memang dihilangkan oleh musuh-musuh Islam. Orang nikmat rasanya haji 7 kali ya itu bolak-balik, tapi tetangganya miskin nggak pernah tersentuh. Nah sehingga ada istilah umroh undangan iblis. Yang begitu ada buku itu. Jadi dia bangga berkali-kali umroh. Bukan berarti saya melarang ya. Umroh berkali-kali. Tapi dah cobalah dibangkitkan ekonomi tetangga kamu. Sehingga umroh ya, tetangganya tambah kaya. Dan semacam itu. Inilah. Setuju nggak Bu? Ibu-ibu setuju nggak? Nggak dengerin begitu. Kemarin saya. Apa tadi coba? Ya. Oh iya, silakan. Jadi umroh nanti jangan jauh. Imam melarang umroh, tidak. Nanti kan persepsinya gitu. Umroh lah berkali-kali silakan. Tapi perhatikan juga tetangga-tetangga yang miskin itu. Nah inilah para imam semuanya. Nah sekarang puasa. Puasa pun begitu hilang esensinya. Padahal dari puasa ini banyak sekali hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Puasa itu menunjukkan betapa pentingnya planning. Kalau kita kembali pada manajemen, kan planning,
organizing, actuating, controlling. Puasa tanpa planning tidak akan diterima oleh Allah. Kalau dalam bahasa hadisnya, malam yabid asyam, siapa yang tidak memalamkan puasa, maka puasa tidak sah. Maksudnya niat. Jadi para hewan kan tadi sahur. Nah, apa yang dihayati oleh para hewan? Makan mau, memang betul makan. Memang simbolnya begitu, simboliknya betul. Tapi cuma sampai di situ. Kemudian apa esensinya? Puasa ini pekerjaan yang berat. Maka perlu apa, Wali? Persiapan, prepare. Oleh Allah disuruh sahur. Nah, kadang-kadang kita ini bekerja tanpa persiapan, tanpa planning. Apa yang terjadi? Berhasil atau gagal? Gagal. Mengabaikan ketentuan Allah. Ini mengkambing hitamkan Allah. Padahal salah dia sendiri. Rasulullah SAW itu orang yang sangat memperhatikan perencanaan. Sehingga saya pernah diskusi panjang tentang manajemen ya dengan orang-orang tidak paham. Rasul itu bukan hanya kebetulan. Nah, Rasul tidak ada kebetulan, ya. Ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah itu ada sebabnya. Di kemarin saya sampaikan di Sungai Tengah itu. Contoh yang utama, ketika Rasul mempersiapkan hijrah, tidak seketika, matang betul. Bagaimana nanti perjalanannya, ditempuh jalan yang tidak sama dengan orang-orang berjalan menuju ke Yasrib. Beliau persiapkan orang yang nanti membawa makanan ketika beliau harus berhenti dulu di gua sahur. Kemudian beliau menyewa dalil bukan dalil Quran, dalil itu gaib. Nah, dan itu masih kafir, bukan muslim. Itu Quraikid ya. Nah itu Adib Quraikid disiap dan beliau cari penunjuk jalan yang terpercaya, walaupun dia masih matang betul. Cari pendamping, siapa nanti yang akan mendampingi saya. Kenapa tidak Umar bin Khattab yang pemberani? Kenapa tidak Ali bin Abi Thalib yang masih muda? Nah, kenapa tidak wanita? Kan gitu. Nah, tapi beliau pilih Abu Bakar. Ini semuanya menunjukkan Rasul itu sangat matang dalam perencanaan. Maka jarang gagal beliau. Dan dalam teori manajemen kan begitu. Siapa yang gagal membuat perencanaan berarti sudah merencanakan kegagalan. Atau semua kan? Tahu semua. Tapi ya tadi, nah tidak dilakukan. Inilah para iman semuanya. Jadi waktu perang mesti beliau kirim mata-mata dulu. Sudah takdir Allah. Nah, perang Uhud kalah. Ya memang persiapannya nggak benar. Secara manajemen peperangan kemarin sudah saya urai ada 3 atau 5 kelemahan umat Islam di perang Uhud. Diulang nggak nih? Jangan mundur lagi. Nanti bisa dilihat dari itu ya. Nah, itu perang Badar kenapa menang? Ya memang persiapannya matang. Lu tanya berapa sih yang disembelih untanya? Gitu. Kok yang ditanyakan berapa yang disembelih untanya? Beliau cerdas. Ini nanti hubungannya dengan banyaknya pasukan. Beliau tidak menyatakan dan berapa jumlah pasukannya. Tidak. Karena dari unta yang disembelih itu akan tahu berapa orang yang makan. Loh gitu. Satu unta dimakan orang berapa. Ini lebih pasti daripada menghitung jumlah pasukan. Itu persiapan Rasulullah SAW. Nah, kita tidak dididik oleh Allah persiapan dalam puasa ini dengan bukti apa tadi? Sahur. Coba kalau nggak ada sahur, wah, ada jam segini udah pusing bingung kan? Nah, kita kan masih kenyang ya, apalagi sahurnya kan banyak. Imam Pak sahurnya banyak betul nih, karena ada kerupuknya.
Masya Allah ya, sudah 3 hari nunggu kerupuk. Orang Jawa kan nggak bisa dilepas dari kerupuk ya Pak. Saya di Eropa cari kerupuk nggak ketemu. Nah, jadi ini para semua. Nah, sekarang yang akan kita dengar perjuangan kita dalam sama, khususnya yang sebagai ayat kauniyahnya di tayang ini, bahwasanya untuk sebuah keberhasilan mesti harus melalui penderitaan. Itu puasa. Ngajarkan. Kan masih ingat nyanyian Umay Rama, berakit-rakit, nah apa itu, bersakit-sakit, kemudian kan iya betul, saya nggak hafal banget. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian berakit-rakit, dulu ya benar, berenang-renang, ketampian dan semacamnya. Kita tidak akan merasakan nikmatnya berbuka kalau kita tidak puasa. Berarti apa? Kalau ingin bahagia mesti harus menderita dulu. Orang sekarang model, anak-anak muda nggak mau menderita. Muda bahagia, nah kan itu tua kaya raya mati masuk neraka. Lo tidak mau itu, inilah kata-kata kita begitu. Nah, puasa itu mengajarkan begitu. Untuk bahagia mesti harus melalui penderitaan dan air mata. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, selama 1 hari kita oleh Allah diajarkan untuk berjuang melawan hawa nafsu kita, sehingga nanti kita akan bahagia. Maka Rasul kan bersabda, "Lisho ini farhatan, farhatun inda iftorihi, wa farhatun inda liqa'i rabbihi." Muslim. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Berapa Bu? Yang ditanya Ibu ya. Ya bapak-bapak dekat sama saya. Kalau masih ditanya bapak-bapak, jangan iri tapi ya. Memang kok yang ditanya ibu-ibu aja. Nah, memang jauh kecuali mau blokir ya nanti. Jadi 2. Yang pertama apa Bu? Kalau tahu. Saat berbuka. Senang nggak Bu waktu saat berbuka? Bapak-bapak senang nggak? Senang. Nah, terus kebahagiaan kedua apa? Waktu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak? Walaupun belum dialami ya, atau belum dialami kok sudah dipercaya ya gitu. Nah itu tidak benar. Nah itulah para semua. Allah pun begitu mengajarkan kita. Nah, saya akan jelaskan ini dari perspektif surah Ad-Duha, di mana kebahagiaan, keberhasilan mesti melalui penderitaan. Nah, Allah SWT menggunakan bahasa berhasil, sukses, bahagia itu dengan kata falah. Apa Pak? Falah. Apa arti aslinya? Nggak ada yang tahu. Ya boleh petani. Tetapi yang lebih dasar lagi, falah ini adalah asli artinya memotong besi. Memotong besi, reposo apa bahasa Indonesia-nya? Reposo kan bahasa Jawa. Sulit nggak? Sulit. Maka besi dipotong dengan besi. Nggak mungkin lah besi dipotong dengan apa? Nggak mungkin. Itu falah. Sampai kemudian besi tadi akhirnya terpotong. Itu bahasa Arabnya falah. Begitu. Nah kalau ibu-ibu bapak-bapak memotong besi, kira-kira boleh serius, harus serius atau boleh sambil ngantuk?
Serius lah, motong besi ya nggak akan terpotong-potong, mesti serius mengeluarkan apa? Tenaga, mengeluarkan apa? Keringat. Ini harus, tidak boleh aja. Orang yang mau motong besi kok yakin ngobrol, ya setahun nggak terpotong. Hanya kita ini kadang-kadang sampai zaman dengan orang-orang Barat, orang Indonesia itu berkeringat kalau makan. Orang Barat berkeringat ketika apa? Kerja. Dan kita lebih senang loh. Itu mas, nggak keringatan. Rasanya itu pekerjaan selesai. Nggak benar. Rasulullah itu waktu menggali parit, perang Khoibar. Bayangkan. Ini saya sosiologis nih. Orang-orang Arab Mekah, Islam itu kan bukan orang petani, latar belakangnya adalah pedagang. Nah waktu menggali itu kan mesti perlu mencampur dan sebagainya. Biasa nggak orang yang dagang nyangkul? Nggak biasa. Jadi mereka itu nggak biasa nyangkul, biasanya apa? Dagang. Sehingga angkut pasir aja nggak bisa. Memang tidak biasa. Sejak Sayyidina Ali kan tertawa oleh Rasulullah, ngangkut pasir pada ambrol semua, sehingga pasirnya itu pada menempel di tubuh beliau sampai beliau digelari Abu Turab. Nah, bapaknya debu. Nah, orang-orang Madinah memang petani, ngangkat biasa. Itu karyawan semuanya. Nah, tadi kembali falah tadi. Falah adalah membelah besi dengan besi. Ketika kita berhasil membelah besi, nah senang apa sedih? Senang. Itu kemudian di bahasa terjemahkan dengan bahagia. Alhamdulillah besinya bisa potong. Loh, juga petani untuk berhasil itu melalui berbagai macam tahapan. Tidak mungkin begitu nyeblok bahasa Jawa keluar sendiri. Apa namanya? Menandur bahasa Jawa juga. Menanam, terus ditinggal tidur, terus jadi sendiri. Tidak begitu. Prosesnya Masya Allah. Campur dulu, jadi kemudian di Pak beri pupuk kalau tidak organik kan begitu. Kemudian ditanam, ditunggu berapa bulan? Paling singkat 3 bulan. Disiangi, itu pun harus bertarung dengan burung kan gitu. Nah, itu semuanya baru nanti dia panen. Itulah falahun, gambaran orang yang bekerja sampai mendapatkan hasil dengan melalui tahapan-tahapan, tidak seketika. Nah, puasa itu begitu, mengajarkan kita kalau ingin bahagia mesti harus bekerja keras, harus menderita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Rasulullah SAW dengan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini adalah surah yang turun ketika terjadi masa fatratil wahyi. Fatrah itu masa kosong, masa jeda. Karena dalam Islam itu ada 3 masa fatrah. 1 fatratil rusul, jeda para rasul, yaitu sejak Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada rasul. Setengah milenium. Berapa setengah milenium? 500 tahun tidak ada nabi. Itu yang disebut dengan fatratil rasul. Kemudian yang kedua, fatratil wahyu. Wahyu itu ketika awal-awal itu turunnya itu hampir tiap hari. Turun, besok lagi turun, besok turun. Pas sebelum surah Ad-Duha terjadi jeda cukup lama, menurut sebagian ulama 50 hari. Rasul kemudian gak ada lagi wahyu turun. Jangan-jangan lo mulai berpikir negatif.
jangan-jangan ada yang salah dari saya, jangan-jangan Rasul Allah tidak senang sama saya. Udah 50 hari kemudian baru turun surah Ad-Duha. Ini fatratil wahyi. Yang ketiga, fatratil khilafah, masa kekosongan khalifah. Dan sampai di sini memang sampai sekarang masyarakat muslim masih debatable. Kalau kita yang sudah dalam jamaah ya ini, masa fatratil khilafah selesai ketika di baiatnya Wali Al-Fatah. Nah, orang lain menyatakan belum, sampai sekarang masih fatratil khilafah. Orang lain pendapat begitu, boleh nggak? Boleh, jangan dipaksa. Kalau pendapat dia kok, kan itu. Tapi juga jangan memaksa kita. Sekarang masih nggak bisa. Kalau saya percaya kok bahwasanya khilafah sudah tegak sejak di baiatnya Wali Al-Fatah. Yang kalau kamu tidak percaya, ya nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Jangan dipaksa-paksa, nggak boleh. Nah, gitu. Saya pernah diskusi dengan teman-teman hati yang selalu dibubarkan. Anda yakin kalau jamaah muslim di 10 ini khilafah? Iya. Tetapi kalau Anda tidak yakin, saya juga nggak apa-apa. Karena memang menurut dia kan khilafah ini belum tegak. Khilafah ini tegak kalau presiden di dunia nggak ada semua. Ya nggak benar lah. Masa presiden-presiden di satu negara aja lah untuk menjatuhkan presiden kan, masya Allah sulitnya bukan main. Apalagi mereka untuk jadi presiden, kira-kira perlu dana nggak? Wah banyak. Lah tiba-tiba dijatuhkan oleh HTI, ya nggak mau lah. Ini maka nggak ada. Nah, model khilafah begitu. Itu baru Indonesia, belum nanti Amerika. Coba jatuhkan. Jadi kalau sudah tidak ada presiden, baru nanti apa? Khilafah tegak. Ini nggak cocok. Nah, khilafah ini seperti syariat kita kira. Ya khalifah ada, presiden juga ada. Oh memang realitanya kalau dalam buku khilafah kan memang realitas sejarah. Sekarang ini presiden Indonesia siapa? Lu kok yang jawab speak jawab? Jokowi, bukan Prabowo, bukan. Loh, kadang-kadang masa begini ini nggak selesai-selesai, nggak benar. Ya memang realitanya Pak Jokowi. Kalau Prabowo mau ya besok lah. Nah itu kalau jadi kan. Nah, tapi kalau Allah nakdirkan Arianto, nah apa kemudian pendukung Prabowo marah? Oh mau lah jadi, mau nggak? Nggak mau ya, berarti nggak ada saingannya. Inilah khilafah itu ya. Jadi inilah tiga masa fatrah tadi. Jadi fatratul usul, fatratul wahyi, kemudian fatratul khilafah. Yang ini masih dipakai. Nah para ikhwan, setelah 50 hari tidak ada wahyu, Allah menurunkan surah Ad-Duha. Coba baca bareng-bareng ya. Ibu-ibu apa lah? Hafal ya, bapak-bapak. Insya Allah, bapak-bapak insya Allah berarti nggak mati ibu-ibu. Nggak tawadu ya. Tawadu bukan apa-apa. Ini juga nggak benar tuh. Kalau sudah itu jangan insya Allah. Misalnya begini, biasa lahir di mana? Insya Allah di Semarang. Wah memang di Semarang kok. Sudah lahir jangan insya Allah. Nah, biasa istrimu berapa? Insya Allah satu. Nah, kecuali kalau bencana ada dua. Nah, itu boleh insya Allah dua. Itu kalau berani gitu. Jadi kalau sudah jangan insya Allah itu kalau sesuatu yang belum terjadi. Kan kemarin kita bahas gitu di Sungai Tenang. Kenapa kita itu selalu Masya Allah kan wa malam yasalam yakun la haula wala quwwata illa billah dalam surah Kahfi kan semacam begitu ya kurang lebih ya. Ini kadang-kadang kita suka keliru-keliru yang remeh-remeh ini dibenari kadang-kadang oleh imam. Imam gitu aja diurus. Ya memang ya sebenarnya kan gitu ditanya udah lulus belum? Insya Allah lulus. Kamu sudah lulus kok insya Allah. Nah, kecuali belum kan? Lagi ya. Itulah. Jadi bapak-bapak dapal sudah belum? Kalau insya Allah berarti belum memang. Ibu-ibu yang apa?
kita baca bareng ya. Saya dulu biar dapat sanad dari saya, tapi sanad surah Ad-Duha saja ya, yang lain nggak boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Surah Ad-Duha ini bisa diberi tema, maudhu itu tema cerahnya masa depan Islam. Allah setelah menjadikan masa turunnya wahyu, turun surah Ad-Duha, waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu hilangnya fajar menuju siang, itu duha. Yang kalau ini masih pagi, ini belum duha. Ketika matahari sepenggalan, semua barang-barang yang tadinya tidak kelihatan, boleh kalau tersembunyi, itu ketika waktu duha kelihatan semua. Dan itulah cerahnya hari.
diawali dengan waktu duha. Nah kalau kita mau lebih telisik lagi, waktu duha ini punya 3 pengertian. Tapi saya ambil bahwasanya surah tadi mengisyaratkan Islam yang kondisi di Mekah saat itu kan termasuk surah-surah awal, rasanya itu sulit untuk berkembang. Muslimin dalam kondisi serba menderita. Mekah seakan tertutup untuk dakwah. Tapi Allah menyatakan wadduha, demi waktu duha yang cerah. Artinya nanti. Nah sekarang ini lagi dalam perjuangan. Nanti Islam akan cerah secerah waktu duha. Percaya nggak? Percaya. Insya Allah lagi. Ya itu insya Allah. Ya buktinya di sini. Dulu berapa orang di sini tidak membayangkan. Pak ini lupa namanya sih. Pak Subangat. Dulu jangan-jangan mau musuhi dulu jangan-jangan. Enggak ya tapi ya. Apa ya? Nah sekarang alhamdulillah tidak terbayangkan. Waktu setiap kali kita ya taklim di rumah Pak Bosen ini masih ada ya? Masih ada. Itu perlu dibuat museum di situ. Taklim kan di musola yang dekat sungai. Sekarang sudah punya masjid, punya tahfiz. Membayangkan nggak pas banget dulu? Nggak bayangkan. Ini mesti jamaah ini mesti akan hancur. Jangan-jangan 2 anak gitu dulu. Waktu takbir itu kali ya. Waktu dengar azan pertama, itu orang bilang itu aneh jamaah itu. Tuh, termasuk Pak Bang aja. Komporan gitu termasuk. Nggak membayangkan inilah waktu duha. Enggak, itu aja ya. Walaili idza saja. Tetapi memang untuk sampai waktu duha harus melalui waktu malam. Nah, waktu yang gelap gulita. Ketika Pak Basumi sendiri sekeluarga saya sudah kemana-mana tidak ini seperti waktu malam ya. Sangat terbatas gerakan, ketakutan dan seterusnya. Karena waktu malam kan identik dengan takut ya. Maka ibu-ibu kan kalau disuruh sholat tahajud alasannya takut aja. Karena memang itu kira-kira Bu ya. Padahal kan yang ditakuti apa sih? Nah, setan. Nggak pernah lihat setan kan gitu. Nah, jadi itulah walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah ini berharapan optimis. Allah tidak meninggalkan kamu Rasulullah maksudnya. Wa ma qala, dan tidak membenci kamu. Nah, karena waktu tadi waktu jeda tadi Rasul pikirannya jangan-jangan Allah ini meninggalkan saya. Kok saya ditinggal sendirian, tidak lagi dibimbing. Jangan-jangan Allah benci karena saya salah langkah. Maka Allah menyatakan tidak. Kata qala itu di Quran hanya 2 ya, surah insya Allah di surah ini sama surah Asy-Syu'ara. Kalau itu insya Allah ini karena saya tidak yakin betul. Qala itu kebencian yang amat sangat, itu qala. Kalau benci biasa bodoh dan seterusnya. Tapi kalau sudah benci, nah ini sundul langit, ngerti sundul langit? Apa ya? Bencinya udah satu bun-bun. Itu namanya qala. Ya itu yang dipakai di sini sama yang menjelaskan soal Nabi Lut yang sangat dibenci oleh kaumnya. Dan benar-benar. Nah, jadi Allah tidak benci kamu. Tapi ini Allah menghormatinya. Kalau yang di depan diberi domir kata ganti, tapi yang belakang ada mawadda'aka rabbuka, harusnya kan wa ma qolaka kan itu. Berarti sama-sama itu. Tapi Allah sangat menghormati Rasulullah. Allah tidak meninggalkan kamu dan Allah tidak membenci. Tapi kamunya nggak ada. Maksudnya juga kamu dan kita semuanya.
agar bisa dipahami bahwasanya siapa yang berjuang seperti Rasulullah tidak akan ditinggalkan oleh Allah dan tidak akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang ini walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang akhir itu akan lebih baik daripada yang permulaan. Ini harus yakin. Nah begitu. Ada yang memang ada yang menafsirkan akhir itu akhirat, dunia. Yang pertama adalah dunia. Ini benar semua. Jadi kita sebagai seorang pejuang harus yakin bahwasanya yang nanti akan lebih baik daripada sekarang. Seperti Indonesia. Kalau saya kan sering keluar negeri, disuruh ceramah, dan saya mengatakan saya bangga jadi Muslim Indonesia. Soalnya ada, saya malu jadi orang Indonesia. Kalau saya memang bisa dibanggakan kalau Islam di Indonesia ini. Bagaimana tidak? Sampai sekarang tetap establis, tetap kuat. Berapa penjajah yang ingin menghilangkan Islam, sekarang masih ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita lihat kacamata optimis loh ya. Kalau di barat, kan kemarin dari London, di gereja jangan berharap pada anak-anak muda. Orang tua jarang, bahkan banyak gereja yang di Australia gitu kan. No, saya pas nginep di dekat gereja, saya dengar kloneng, saya dekati. Ternyata tutup gerejanya, nggak ada yang datang. Lah, tapi alhamdulillah di Indonesia masjid-masjid, terutama bulan Ramadan, mudah-mudahan cepat nanti terus gitu loh ya. Jadi Indonesia begitu. Dulu waktu pertama kali merdeka, sebetulnya kalau dihitung itu nggak siap, tapi alhamdulillah pendahulu kita Soekarno dan Pak Hatta dan yang lain, pokoknya merdeka saja. Nyari menteri sulit di saat itu. Ada satu menteri itu 3 kementerian dirangkap-rangkap. Sekarang satu jadi rebutan ya. Dulu kan Juanda itu kan jadi pertama itu 3 kementerian dulu sesatu karena nggak ada orang itu. Tetapi ya alhamdulillah sekarang kondisinya lebih baik dari dulu awal kita merdeka. Kan ada antri minyak Pak, ya antri sih ada, tapi nggak kayak dulu kan. Zaman dulu kita kan, yang saya kecil itu ada namanya HO, Homer Odin. Itu orang perutnya besar, bukan karena kalau enggak Pak, di Jawa kan adanya apa? Ini betul ya. Jadi perut ini besar, bukan karena banyak makan, tapi kurang makan. Sehingga kemudian Pak Karno membuat kebijakan transmigrasi itu karena gitu. Jadi termasuk dulu kakek saya itu yang saya di Jogja itu ya begitu, untung nggak jadi berangkat ya gitu. Nah, kalau jadi berangkat saya jadi terang ya. Nah jadi alhamdulillah udahlah kita lihat baiknya saja. Kalau dicari-cari kekurangan ya ada saja. Nah, kita cari kebaikan negeri ini, alhamdulillah. Aman nggak Pak? Secara umum loh ya, aman. Loh. Coba bandingkan dengan Ukraina kemana? Ukraina. Kalau nggak sih itu Syria, sama-sama Islam. Jangan pernah berpikir di Syria boleh taklim kayak gini. Di Malaysia aja lah. Kalau mau taklim mesti ditanya mana kartunya. Jangan kalau tidak ada kartunya nggak boleh. Nah, Indonesia ini alhamdulillah. Ini yang perlu disyukuri. Jangan dicari-cari kekurangannya terus. Dan itu nggak ada sunnahnya. Kan yang ada sunnah itu nyari kekurangan diri sendiri. Tuba liman sawalahu uyubin nas. Berbahagialah orang yang mencari kesalahan dirinya daripada mencari kesalahan orang lain. Jangan cari kesalahan Pak Jokowi.
tapi cari kesalahan kita. Jangan-jangan kondisi ini ada andil kita yang gak benar. Loh, kalau gitu kan enak kan? Lalu guru udah digaji tinggi, gajian malas, nyalahkan lagi sono. Loh, sekarang gurunya nasibnya paling baik dari beberapa pegawai, betul nggak? Bilangnya gitu. Nah, jangan bilang guru. Dulu kan zaman saya kecil, guru wagu torsaru, wagu tahu? Wagu itu nggak layak. Nah, saru itu nggak pantas. Nggak ada orang dulu cita-cita jadi guru nggak. Nah, ya karena itu tadi. Guru naik minggu turu. Nah, sekarang kan guru termasuk tinggi bayar gajinya. Wah, besar cerahan. Guru nggak ada sekarang tuh yang nggak punya motor. Dulu sepeda aja bisa dihitung dengan jari. Mbak saya kan guru, jadi keluarga guru sampai cita-cita waktu ini Pak, jadi sedikit. Waktu sanawiyah disuruh mengarang oleh guru bahasa Indonesia. Dulu ada pelajaran mengarang, sekarang hilang. Wah, itu betul bagus sekali untuk mengasah keterampilan menulis. Nah, makanya kan agak bisa nulis karena memang dulu ada pelajaran mengarang. Itu disuruh ngarang cita-citamu. Saya tulis cita-citaku jadi guru. Gurunya hilang. Guru bahasa Indonesia ingat betul namanya Bu Fatimah Soeharto. Kamu mau jadi guru loh gitu. Lah yang lain tuh jadi dokter, insinyur, kontraktor, koruptor. Lah saya tuh nggak gitu. Zamannya tahun 70-an. Saya kan sehari yang 70-an. Jadi guru itu rasanya tadi. Tapi alhamdulillah sekarang kesejahteraan. Loh, masya Allah. Ya yang begitu-begitulah yang dipikir ya, jangan yang jelek-jelek mungkin korupsi ya memang tinggi. Nah, kan gitu memang tinggi. Tapi kan ya pemberantasan terus dilakukan. Oh nggak ada yang salah sih Mak. Jangan dari kesalahan nah, gitu. Nah kurang lebih semacam itu. Ya jadi walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau pada bahasa tafsir begini, kondisi di Madinah lebih baik dari kondisi di Mekah. Nah kalau di sini kondisi kalian sekarang lebih baik dari kalian yang dulu. Betul nggak? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini kesianan nggak? Siaran ya belum ya? Apa tutup sekian aja? Selesaikan materinya, selesaikan waktunya. Pematerinya ya. Siap Bu ya? Oh siap, Bu siap. Apalagi bapak-bapak kan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Ingat kata lah sungguh. Nah, saufa akan tetapi perlu waktu. Kalau akannya dekat pakai sa. Misalnya saya pun. Kalau saufa itu akan tapi masih jauh. Nah begitu. Inilah perjuangan. Tidak ada di seketika. Jadi nanti loh sungguh loh akan saya beri pada kamu. Fatardo, maka kamu mesti akan puas senang. Nah jadi yang diberikan oleh Allah itu mesti membuat orang jadi apa? Senang. Kurang lebih gini, kamu jangan mengharap pemberiannya. Kalau pemberian dari manusia itu belum tentu menyenangkan, karena biasanya ada udang di balik batu kan. Loh, kamu tak ini, terutama masa kampanye ya. Itu realita Pak ya itu. Nah, awas ya. Nah kan gitu. Sampai kemudian ketika tidak dipenuhi, saya pernah ke tempat di Pulau Bacan di Palu sana yang terjadi karpet diambil itu di situ tuh. Jadi dia mau nyalon gitu, kemudian dikasih karpet, nggak jadi masjid tadi, karpetnya diambil. Nah, itu tadi karena pemberian manusia. Nah, tapi kalau pemberian Allah nggak ada yang diambil lagi, nggak ada. Walaupun tidak sholat diberikan oleh Allah, beri tetap diberi karena Allah punya sifat Rahman. Walaupun tidak pernah puasa, makan tetap enak. Tidak ada perubahan karena kamu nggak puasa, nanti makan cabai jadi manis nggak ada. Itulah sifat Rahman Allah. Jadi kalau mengharap pemberian, mengharap sajalah dari Allah. Itu mesti
mesti memuaskan, menyenangkan. Tapi kalau pemberian manusia belum tentu menyenangkan. Makanya ibu-ibu jangan terlalu mengharap pemberian dari suami. Setuju? Kok kan nggak boleh dhewe tanggung jawab kan? Bujuk kan boleh dhewe piye? Wong suruh nyuci, suruh masak, kok boleh dhewe piye? Nah, jadi hati-hati berharaplah pada pemberian Allah Subhanahu wa taala mesti akan senang dan puas. Mesti orang yang berjanji, tetapi memang perlu waktu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Buktinya, sekarang buktinya. Jadi Quran itu logis. Wala saufa yu'tika rabbuka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka aqilan fa'agna. Ini contoh pemberian. Bukankah dulu, nah pertama yang disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa, dulu kamu yakin saya lindungi, Allah yang lindungi. Itu pemberian Allah. Beliau kan yakin, bahkan piatu. Allah gerakkan hati Abdul Muthalib untuk melindungi, mengasuh kita. Abdul Muthalib meninggal, nah diteruskan oleh pamannya. Jawab, bukan orang Islam. Lah kok bisa cinta pada Rasulullah? Ya itu. Setelah itu ketika Abu Talib meninggal, juga Khadijah meninggal, kamu saya hijrahkan ke Madinah agar bisa dilindungi oleh orang-orang Madinah. Nah, alamnya jika yang lima. Ini kebolak-balik. Pertama, alam yajidka yatimam fa'al wa wajadaka dolan apa hilang dulu? Apa? Dolan dulu. Tapi ini jangan salah penerjemah, parah. Dan saya temukan engkau dalam keadaan sesat. Nabi mah nggak pernah sesat, bingung. Nah itu dolan itu bingung. Jadi kebingungan dulu terutama sekali bingung bagaimana mengatasi kondisi masyarakat Mekah yang sudah tidak tahu. Nah, maka belum bingung bagaimana nih caranya memperbaiki masyarakat. Nah jadi begitu Pak Rewan. Bingung itu karena ingin memperbaiki apa? Masyarakat. Jangan bingung karena harga minyak naik. Ya gitu. Jadi gimana supaya masyarakat Indonesia ini bisa bergerak? Ditunjukkan oleh Allah. Caranya kamu tahanus, menyendirilah kamu di gua Hira. Akhirnya turun apa? Wahyu. Nah, bahwa jataka Allah, bahwa jataka ailan fa'alna. Ini pemberian Allah semuanya dan beliau puas. Dan aku temukan engkau dan dia temukan engkau dalam keadaan miskin. Rasul miskin, kemudian dijadikan apa? Kaya dengan cara dinikahkan dengan janda kaya. Nah, walaupun dah tua kan, masih itu membackup ekonomi beliau. Ini yang penting dalam dakwah lah. Dalam kondisi dakwah, mau sana uang nggak ada, mau ke sana bensin habis, ya nggak jadi. Maka ekonomi penting sekali. Jadi ya, maka Rasul dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang bagaimana cara bersyukurnya? Kan gitu. Setelah wa wajadaka yatiman fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ingat, yang disebut oleh Allah adalah masalah kemanusiaan. Pertama, anak yatim. Yang kedua, orang apa? Miskin. Artinya apa? Dahulukan kehidupan kemanusiaan. Jangan sampai karena hanya berhubungan dengan Allah yang disebut dengan apa? Hablullah, tapi lupa dengan hablum minannas. Ini enggak benar. Para sahabat itu sholat tahajudnya rajin, tapi ke pasarnya juga apa? Rajin. Ada kan gini, orang ketika belum ada perintah infak, banyak para sahabat yang tidak bekerja serius. Nah, begitu ada
syariat infak, mereka mulai pada pergi ke pasar. Ditanya, kenapa ke pasar? Biar bisa infak. Loh, bukan biar untuk numpuk harta. Jadi ada kelompok-kelompok manusia yang terpinggirkan, disebutkan oleh Allah, yatim dan miskin. Perhatikan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah SWT. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Allah tampakkan. Loh gitu. Jadi kalau mendapatkan nikmat ditampakkan. Cuman kebalikan, bukan di sini. Kalau harga sawit turun, bilang sama imam, lagi turun. Bukan di sini loh, jangan tersinggung. Tapi kalau naik, geledem, infak ya, wah harga karet turun, lah gitu. Tapi waktu naik, diam-diam. Ini tidak melaksanakan tadi. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau ada, tampakkan. Loh, belum pernah nelpon saya, Mam, alhamdulillah harga sawit naik, belum pernah. Tapi kalau Mam harga sawit turun sering. Nah, tadi wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Syukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menafsirkan ayat tadi, Ibnu Katsir membawakan hadis ini. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Wa man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. At-tahaddus bi ni'matillah syukrun wa tarku kufrun wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Itu sempurnanya hadis gitu. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nih. Jadi kita sulit dianggap bersyukur oleh Allah kalau kita tidak bersyukur kepada apa? Manusia. Ibu ditanya, pernah nggak suaminya bilang jazakallah Pak Bu gitu? Nggak jawab, jangan-jangan belum pernah. Oh sudah, alhamdulillah. Nah, dibuatkan kopi nikmat, jazakallah ya Pak. Kayaknya jarang. Harusnya gitu. Mau nggak Bu dijauh-jauh? Lu mau tuh Pak? Ini kadang-kadang kita jauh sama orang lain yang paling dekat gak jazakallah. Padahal nanti kalau kita diberi sesuatu balas. Harusnya kalau dibuatkan kopi oleh istrinya, balas, buatkan istrinya kopi. Loh, tapi nggak ada kayak gitu. Nah, kalau tidak bisa begitu, kalau tidak bisa balas, cukup kalimat jazakallah. Wah, nanti ibu sampai rumah kaget, loh Bapak sekarang kok jazakallah. Jangan-jangan lupa aja gitu. Nah, itulah tadi. Kita ini kadang-kadang tidak ya meremehkan peran manusia. Ya, kalau ya biasanya kan begitu. Kita meminta jasanya, begitu selesai dilupakan. Semacam itu. Nah, jadi siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak bisa bersyukur dengan yang banyak. Jangan nunggu gini Bu, saya mau bersyukur kalau sudah banyak. Loh. Ya, diberi nafkah oleh suaminya 5 juta, alhamdulillah. Tapi 500, itu nggak syukur itu. Harusnya 500, alhamdulillah. 5 juta juga, itu baru namanya syukur. Nah, karena tadi siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak bisa bersyukur dengan yang banyak. Kan gitu. At-tahaddus bi nikmatillah syukrun wa tarkuhu kufrun. Menampakkan nikmat itu adalah wujud daripada syukur. Menyembunyikannya kufur. Jadi kalau ada nikmat, orang lain harus bisa merasakan. Terus kemudian al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Dengan berjamaah kita akan mendapatkan rahmat, dan dengan berbeda-beda, Masya Allah, yang datang adalah aja. Sudah sampai sekian ya, sudah sampai. enggak ya. Alhamdulillah saya kira cukup ya. Mudah-mudahan surah Ad-Duha ini bisa menjadi pegangan kita sebagai wujud esensi dari puasa. Siapa ingin bahagia harus mau menderita dulu ya. Berakit-rakit dahulu,
pendahulu bernama ke bersaksena kemudian. Jadi inilah para semuanya yang sudah kita rasakan. Alhamdulillah karena bersakit-sakitnya pendahulu kita, akhirnya kita dapat merasakan kebahagiaan itu bersama. Demikian jadi semua perhatiannya. Oh iya, jadi pada teman semuanya kedatangan kami kemarin memang dua tujuan pertama silaturahim, yang kedua ingin menjenguk murid pertama saya di Al-Fatah. Waktu dia wisuda itu imam hadir dan ngajak saya, ya saya harus datang dari Jakarta bisa berdua datang wisuda beliau. Itu termasuk murid yang pertama, alhamdulillah. Kemudian si Amrin angkatan berapa? Keempat. Kalau dia lima. Kalau Amrin kan nyunyanya Amrin membolos. Kalau dia Amrin tidak membolos. Alhamdulillah ada beberapa alumni. Ya kita doakan ya naib kita ya Ustaz Sukarna ya, itu yang pertama. Yang kedua silaturahim, dan tentu yang ketiga menyampaikan salam dari beberapa kawan di pusat. Mereka juga rindu pada ingin kemari, tapi imam dulu aja lah gitu. Mudah-mudahan kemari masjid sudah jadi, mudah-mudahan ya. Ucapan salam mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan naik kita Ustaz Sukarna. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng dudukkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta syafi isfi Ustaz Sukarna syifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya mudhibal baksa anta syafi isfi Ustaz Sukarna syifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya mudhibal baksa anta syafi isfihi syifaan la yughadiru saqama. Amin. Demikian para ikhwan, manfaatnya